Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Rita di Sagulung mau bertanya Pak Ustadz Mariono ini terkait bukan ulang tahun anak-anak namun ulang tahun perkawinan. Bagaimana ini Pak Ustadz kalau dirayakan ulang tahun perkawinan kadang semarak apalagi ibu-ibu yang kekinian mengikuti tren. Jadi kalau tidak ikut ulang tahun nanti kita dibilang tidak kekinian katanya Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz? Tadi kan sudah saya jelaskan di awal ya, walaupun disinggung. Banyak ibu-ibu sekarang mengadakan ulang tahun karena tren, itu karena kekinian. Menurut saya ulang tahun itu boleh-boleh saja dengan catatan kalau yang bertanya kan ibu-ibu ya. Betul ibu. Kalau ibu yang bertanya berarti yang penting dua syaratnya. Satu, jangan sampai memberatkan. Artinya kalau tidak menimbulkan masalah besar, artinya tidak mewah-mewahan yang menyebabkan utang sana, utang sini, ya. Dan itu juga karena banyak juga ulang tahun ini misalnya di hotel dan di mana. Satu ya, yang kedua jangan sampai ada maksiat di dalamnya. Maksiat ini macam-macam, misalnya ulang tahun pergi ke diskotik atau maaf apalagi sampai pesta narkoba atau pesta seks segala macam, kan banyak juga kejadian sudah suami istri pun melakukan perbuatan yang tidak baik ya. Oke, yang ketiga kan ibu-ibu yang bertanya tentu mendapatkan izin dari suami, karena bagaimanapun istri harus mendapat persetujuan suami. Ini agak berbeda kalau dengan laki-laki. Kalau laki-laki tentu yang tidak boleh hanya dua saja ya. Yang pertama tentu tidak berlebihan itu ya sampai merusak ekonomi atau habis-habisan. Yang kedua tidak ada dosa di dalamnya. Nah, kalau perempuan ditambahkan harus mendapat persetujuan suami, karena suami ini banyak juga yang tidak suka istrinya ya mak gaul lah, macam-macam tingkahnya. Kadang-kadang itu kan suami tak suka, walaupun kadang-kadang suami diam tapi hakikatnya tidak. Itu jawaban saya Mas Nakir. Baik, terima kasih. Semoga sudah terjawabkan ya Ibu Rita di Sabulung Batu Haji. Kemudian ada Ibu Hani ya di Sukupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Yang saya ingin tanyakan ini apakah perayaan ulang tahun anak termasuk tasyabuh atau tindakan menyerupai dengan orang-orang Barat? Kadang kita ikut menggembirakan hati anak dan keluarga. Bagaimana Pak Ustadz hukumnya ini? Oke, begini ya. Mengadakan ulang tahun anak-anak apakah tindakan menyerupai orang-orang Barat gitu ya. Sebenarnya gini, bukan menyerupainya itu tidak boleh. Yang tidak boleh itu menyerupai karena perbuatan tidak baik, seperti itu. Dulu misalnya ada, itu kembali ke niat sebenarnya ya. Dulu ada istilah, bukan istilahnya, ada beberapa ulama mengharamkan misalnya permainan sepak bola. Itu contoh. Kenapa sepak bola diharamkan? Karena sepak bola ini diawali ketika Hasan Hussein, kalau nggak salah, dipotong di Karbala ya oleh musuh Islam. Tentu sebenarnya orang Islam juga, orang-orang munafik, kepalanya ditendang-tendang. Tapi belakangan ternyata pemain sepak bola tidak ada niat menghina Islam. Jadi di Iran ya, sebagai katakanlah gudangnya Syiah, tidak mengharamkan karena niatnya sekarang berbeda dengan zaman dulu. Nah, begitu juga ulang tahun anak-anak. Apakah betul sekarang itu ketika kita mengadakan ulang tahun anak itu menyerupai kekafiran atau menyerupai perbuatan yang tidak baik seperti kebarat-baratan yang sebenarnya tidak Islami? Kembali ke niat. Contoh begini ya, kalau ulang tahunnya itu misalnya satu ya, konten acaranya itu tidak menggunakan topi yang mirip-mirip non muslim itu ya, itu mungkin jangan lagi digunakan. Kan banyak cara-cara lain sekarang anak-anak TK tuh, ada yang menggunakan kopiah, pakai doa bersama, kan beda lagi masalahnya. Artinya ulang tahunnya menurut saya tak masalah, yang penting niatnya bukan mengikuti perbuatan tidak baik yang biasa dilakukan orang kafir. Yang kedua, konten acaranya jangan sampai menyerupai agama orang lain. Biasa saja, doanya mungkin diganti doa Islami, bacaannya pun bacaan yang Islami, yang disuguhkan juga Islami. Salah satunya membantu anak yatim, makanya anak yatim diundang semua gitu ya. Daripada misalnya anak yatim jarang makan enak, kita ajak rombongan ke KFC. Nah, tapi kalau misalnya yang diundang yang orang kaya-kaya semua, menurut saya letaknya bukan pada dosanya, tapi pada mubazirnya dan pamernya. Jadi apakah menyerupai Barat? Belum tentu. Bagaimana dulu?
Kalau misalnya konten acaranya persis orang barat, ya berarti yang menyerupai itu. Saya kira itu Mas Niruta. Nah ini pertanyaannya juga ini apakah boleh nih Pak Ustadz? Ya. Ibu Yana di Batam Center. Ya. Assalamualaikum Ustadz Marina Sage. Ya. Saya ingin menanyakan, kayak saya sering membuat acara ulang tahun untuk anak-anak untuk membahagiakan mereka dan teman-teman sekolah, namun tidak menggunakan lilin namun kue saja dan ucapan. Apakah ini boleh Pak Ustadz? Bagaimana hukumnya nih Pak Ustadz? Tadi sebenarnya sudah saya singgung boleh, ya bukan tidak boleh, tapi kuncinya dua saja ya. Ulang tahun itu boleh, kuncinya dua. Satu, jangan berlebihan. Berlebihan di sini maksud saya menggunakan biaya di luar kemampuan. Artinya antara orang satu dan orang lain bisa beda ya. Kalau duit di dompet itu 1 T menghabiskan 1 miliar itu bukan berlebihan. Tapi kalau listrik pun belum dibayar, utang dengan tetangga pun belum dibayar gitu kan, yang ulang tahun dulu habis 5 juta itu haram. Jadi artinya berlebihan. Yang kedua, berlebihan di sini dalam artian apa ya? Ada unsur maksiatnya di dalam. Unsur maksiat itu contoh, maaf ya. Misalnya mengundang pesta-pesta yang mengandung kemaksiatan. Perlu saya ungkap, tak enak pula nanti di sini. Jadi intinya yang maksiat lah, kira-kira itu. Itu yang paling penting kontennya. Apa yang disampaikan dalam konten itu? Apakah ada nyanyian-nyanyian yang tidak sesuai dengan Islami, gitu ya? Ya, kalau kata Ustadz Abdul Somad tuh misalnya sering sebut keong racun, itu biasanya kan nyanyian itu muncul ketika anak-anak remaja ya. Kalau anak-anak TK kan tak mungkin. Yang ketiga menurut saya doa, kan doa itu baik, apalagi sambil berbagi rezeki kepada anak yatim, tetangga yang memang mungkin butuh, ya selain butuh doa, butuh makanan yang enak. Saya kira tidak masalah, itu saya kira itu Mas saya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sebagai ini pertanyaan terakhir tadi yang kita bacakan, insya Allah nanti minggu depan kita kembali bersama. Dan Pak Ustadz, kesimpulan kita terkait kembali lagi ke topik kita, perayaan ulang tahun yang dirayakan oleh ibu, anak-anak gaul sekarang. Oke, baiklah ya Bapak Ibu dimanapun Anda berada, khususnya kepada yang bertanya tadi, perayaan ulang tahun menurut saya boleh-boleh saja. Tapi menurut saya, karena banyak ulama yang mengharamkan, tetapi saya yang membolehkan itu dengan catatan 3 saja. 1, jangan sampai berlebihan. Berlebihan di sini 1, jangan sampai menghabiskan uang dengan jumlah yang melebihi kemampuan kita. Ya, 1. Yang kedua, di dalam perayaan ulang tahun itu tidak ada maksiat sedikit pun atau mengajak kita jauh dari Allah, termasuk pakaian yang dipakaikan, menu yang disuguhkan, tidak ada haramnya ya. Tidak ada pesta maksiat, tidak ada perzinahan di situ. Sebab sekarang ada juga yang perayaan ulang tahun di kalangan anak remaja itu pesta seks, pesta narkoba, segala macam. Ada yang seperti itu. Itu tidak ada ya. Yang kedua, tentu kalau bagi anak tidak mendapat persetujuan orang tua bagi anak. Karena ada anak-anak ini yang tidak mendapat persetujuan orang tua, nekat juga. Itu tidak boleh juga. Khusus istri ya harus mendapat persetujuan suami. Kenapa? Karena tidak semua suami setuju dengan cara mak-mak zaman now ini yang ulang tahun. Kadang-kadang mak-mak ini kan begitu ya, pergi ke mall, ngajak teman-temannya apa katanya, mak-mak sosialita apa-apalah gitu ya, di mall, nanti ketawa sana, ketawa sini, posting situ, posting sini, ya begitulah, itu tidak boleh. Ya, jadi harapan saya karena semua kita kalau memang harus ulang tahun juga silahkan saja, kalau memang itu menambah kemesraan keluarga, menambah keberkahan, bisa menyenangkan pasangan, termasuk menyenangkan anak kita dengan catatan 3 hal. 1, tidak berlebihan. 2, tidak maksiat. Yang ketiga, mendapat izin dari tuannya. Kalau anak berarti orang tua setuju, kalau istri berarti suami setuju. Saya kira itu Mas Rian. Baik, terima kasih Ustaz Marina Sage. Semoga ini membukakan mata pikiran kita terkait ulang tahun yang disampaikan tadi. Tergantung semuanya kembali ke niat lagi ya. Ya. Terima kasih. Insya Allah minggu depan kita kembali bersama di keluarga Sakinah tepat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.